Langkahkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam. Terus apa? Dansa. Tapi kalau aku menyanyi untuk pelayanan Tuhan, aku menyenangkan hati Tuhan. Itu pertama kali pelayanannya itu kita ke Amerika tuh. Amerika ada pelayanan. Pelayanan pertama langsung Amerika. Iya. Keren sekali. Gak usah lah. Temen aku tuh bisa dapetin yang lebih dari kamu ya. Loh, Masih dia hafal. Masih dia hafal kata-kata itu loh. Hai, welcome to Flavor, lots of flavor. One Faith. Yeay. Dan sekarang kita udah kedatangan mamanya Sam. Gimana nak, kamu udah bertobat Sudah. dari judul? Tolong notif, itu ada notif juga. Ada yang nonton? Boleh minta tepuk tangannya untuk Kalita Zen. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku. Lanjut. Dunia seolah kan runtuh. Yeay. Salonku ada. Salah, Sam. Aku kan gak tahu lagunya. Kasian dia, kasian. Terlalu Anak muda kamu, dia. Sam. Kamu harus banyak main sama kita, Sam. Iya, kamu harus belajar sejarah sama mama. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini kemarin Kalita itu sempat berperan sebagai Iya. mamahnya Sam ya. Betul. Di hadiah Natal TVRI. Betul. Yes. Itu debut saya yang pertama main Wow. acting gitu loh. Aduh, tapi ya bersyukur anaknya cakep soalnya. Naik kupingku. Aduh. Langsung naik. Dan temennya yang jutek ini. Iya. Iya, saya jutek sekali Tapi ya. jujur ini pas waktu lalu mereka berperan acting, memang aku kesel sih itu. Bener ya? Dengan Itu dari kelakuan hati ini ya. kayak asli kesel, dapat banget. Jadi memang kok aku emosi betul-betul. Kayaknya memang sakit memang hati. aslinya begitu ya? Enggak. Jadi kita kembali ke aku langsung sapu. Kita jadi ngebahas acting nih. Jadi Takut. ngebahas acting. Wow, keren sekali. Kita mau tahu tentang ini ya, Elva Singer. Jadi Iya. tadi sempat dengar cerita sedikit bahwa Elva Singer itu dari namanya ya. Kita Iya. bahas dari nama dulu nih. Namanya tuh dari mana tuh kok bisa tiba-tiba Elva Singer? Dan ada Iya, 4 vokalis ya. empat. Kenapa Alpha? Kenapa nggak Omega? Alpha. Elva dan Omega. Asem. Jadi Elva Singers itu memang namanya dari yang menciptakan Elva Singers itu. Oke. Namanya dari Abang Elva Seshoria. Jadi pemimpin kami, music director dan vocal arranger kita namanya Abang Elva, almarhum Abang Elva Seshoria. Jadi memang akhirnya dinamain itu. Pas namanya keren ya jadinya Iya, ya. keren, jadinya keren. Loh, jadi orang pikir kenapa dinamain Elva ya? Karena yang punyanya Elva Seshoria namanya. Oh, begitu, dengan formasi 2 vokalis perempuan dan 2 vokalis laki-laki ya. Sebenarnya formasinya udah ganti-ganti. Jadi Elva Singers sendiri itu berdiri tahun 78 sebenarnya. Wow, ya lama 78 sekali. itu saya masih Masih belum angan-angan boro-boro ya. masih blueprint. Iya, betul. Jadi dari tahun 78 dan berganti-ganti personil. Aku masuk tahun 86. Jadi sempat juga ada Titi DJ juga sempat. Wow. Ruth Sahanaya juga sempat, ada Tri Utami juga. Jadi berganti-ganti formasi sampai akhirnya yang terlama yang ini, yang formasi terakhir yang ada aku, Yana Julio, Agus Wisman dan Uci Nurul. Oh. Aku dari tahun 86. Berapa sih udah? Udah berapa? Udah 40 tahun ya berarti. Nanti tim editor akan tampilin iya, deh. hitungan kalkulator. Kalkulator. Iya. Tolong editor dibuat kalkulatornya di sini. Aku hampir 38 ya? Iya. Iya, 38, 39. iya gitu pokoknya. Aku sendiri Lama banget mikirnya. 39. 39 betul. Terima Iya, kasih pas. sudah pas. gabung di Kalkulatornya kalkulator. muncul 39, makasih. Aku sendiri gak pernah ngitung-ngitung soalnya pokoknya aku masuk di Elva Singers itu dari tahun 86 dan puji Tuhan sampai sekarang kita masih eksis. Wow. ya. To God be glory. Wow, keren banget, Iya. banget. Pasti banyak banget cerita-cerita ya. Banyak banget. Yang tidak terlupakan dan apapun itu. Iya. Wow. Pastinya. Jadi
aku bersyukur pada Tuhan kalau sampai ada saat ini anak aku bisa hidup dalam tanda kutip, maksudnya berkarir, menghasilkan juga uang ya, karena aku ikut Alpha Singers ini sampai tahun ini. Dan banyak sekali bukan hanya uang tapi pengalaman-pengalaman tentunya berharga gitu ya. Terutama kalau kita misalnya festival ke luar negeri. Wow. Ya, kita Seru banget. festival ke luar negeri bawa nama Indonesia lalu menang menjadi juara, itu satu kebanggaan yang luar biasa sih. Bener. Iya. Seru banget. Dan Keren. juga bukan kita aja yang, jadi Elva itu juga punya yang lain, jadi kayak punya youth-nya gitu. Oh Kayak di gereja iya? juga ada Wow. youth-nya. Oh iya. Punya children choir-nya juga. Lalu karena kan rata-rata tuh dia punya Elva Music School. Memang Oke. sekolah vokal juga, sekolah vokal. Jadi banyak banget artis-artis yang jebolan dari Elva Music School juga. Di antaranya ada Angel Peters, Oh gitu. Sherina, Andin, Oh. Rio Febrian, bahkan Afgan juga pernah juga ikut jadi muridnya juga. Jadi wow. Keren, banyak keren. menghasilkan penyanyi-penyanyi keren. Base-nya di Indonesia. Jakarta ya? Base-nya di Jakarta dan Bandung. Awalnya sih di Bandung. Oh. Jadi aku abis. justru karena di Bandung itu aku ikut. Nah anehnya tapi aku itu nggak masuk langsung Elva yang nemuin aku, enggak. Justru aku diajak nyanyi pertama tuh sama Yovie Widianto sebenarnya. Oh. Iya, Ini jadi ada background story-nya ya. Kan? ceritanya Iya. tuh gitu, sejarahnya tuh aku karena dulu aku masih SMA, Yovie kayaknya adik kelas aku deh, di SMA 5 Bandung. Lalu dia ngajak aku nyanyi tuh, reguleran lah. Reguleran di Hotel Homan Bandung. Hotel bersejarah ya. Jadi kita dia bikin grup jazz juga. Penyanyinya aku sama Ruth Hanaya. Berdua gitu. Jadi itu reguler, lalu nggak lama Elva ngelihat, kebetulan juga kita secara keluarga kenal, diajaklah dulu ikutan vokal grup dulu awalnya gitu. Mungkin dari situ dilihat gitu, oh kayaknya ini bisa. Akhirnya 86 itu aku diajak masuk Elva Singers. Yeay, dan sampai sekarang Sampai sekarang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi ada Elva Youth, berarti kita mungkin masih bisa nggak gabung? Umur berapa mesti kau, dites dulu ya, Sam? mesti dites. Umur Iya, berapa kamu kau, umur berapa sih? Sam? Jadi lah bahas umur. Ada sih sampai sekarang masih ada sekolah musiknya yang dipegang sama anak-anaknya Abang Elva. Oh, oke. Wow. Oke. Ada lagu kesukaan banget dari Kalita nih, lagu Elva tuh atau lagu yang tadi udah kita nyanyi tuh, ada Prahara Cinta ya? Iya, salah satunya itu. Tapi mungkin yang paling fenomenal untuk kita dan paling berarti itu mungkin lagu Pesta sih. Oh Wow. yes, Tahu nggak lagunya? of course. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan bentuklah putaran sepanjang malam terus apa? Dansa. Sepanjang malam terus apa? Pesta. Yes, bener banget. Itu sih menurut aku Seru banget jadi Terus dia. terus. Bener. Itu lagu yang Yes, menang di karena- Festival Lagu Populer Indonesia Iya. tahun Iya sih. 87 Oh my god, itu sampai sekarang sampai aja. sekarang. Jadi Kita kita masih setiap kita nyanyi nih Alpha Singers langsung show di mana semangat. dan selalu harus nyanyi itu. Jadi kita bilang Yes, itu bener lagu banget. kutukan untuk kami. Karena harus selalu dibawa sepanjang Bayangin dari masa. tahun 87 sampai sekarang tiap show harus dinyanyiin. Iya ya. Lagu sepanjang masa ya, aku sendiri Sepanjang- Gen Z Tahu tahu ya? juga Tahu lagunya. kan? Iya. Dulu aku ngulik lagu itu aja seru banget. Masa sih? Oh iya, aku bawain. Iya dong. Apalagi bisa goyang kiri, goyang kanan, Iya, depan betul, belakang betul. berputar. Wah. Dan anehnya kok orang nggak bosan-bosan ya, kita nyanyinya nggak udah bosan loh. baru intronya aja tetot tetot. Tapi enggak sih. Saking sering dibawa Kalau ya. nyanyi lagu itu orang happy kita juga Yes, happy. pasti betul. sih happy banget. Aku pengen nonton live-nya. Nanti ya. Yes. Kita baru kemarin sih konser di Bandung, Iya ya? Jadi kita nih Alpha Singers kan udah pada senior ya. Kalau dulu ada super junior, kalau kita super senior. Super Ya. senior. Super senior. Jadi kita tuh seneng banget collab sama anak-anak muda sekarang. Oh wow. Jadi kita ngerti banget kalau anak-anak sekarang tuh jangan dianggap enteng loh musisinya, baik itu
stage manager dan semua. Kita senang banget bisa collab sama anak-anak muda sekarang. Makanya kita senang bergaul sama Sam dan Elvi. Keren. Dan kemarin adalah pengalaman pertama Kalita ikut acting ya di dalam Hadiah Natal. Hadiah Natal, drama musikal. Memerankan sebagai ibunya Sam yang bandelnya minta ampun. Kamu ada utang ya, Sam? Apa sih, Mak? Baru juga bangun ngomong gitu. Mama lihat ada WA masuk ke handphone kamu. Sepertinya kamu sedang dikejar-kejar debt collector ya? Aduh, Ma. Santai ngomongnya bandel ya, biasa aja. Biasa aja. Iya, maksudnya dia lasa dan nakal. Wih, lasa, masuk, keluar bedanya. Nah, pas itu kan actingnya sebetulnya ceritanya kan mau untuk nyanyi saja kan. Iya. Aku panggil Mama di sini ya. Mama kan sebenarnya cuma Langsung mau mendalami peran. Mama kan sebenarnya cuma mau nyanyi aja. Nyanyi 2 lagu bilangnya gitu Ya, kan. gitu. Terus tiba-tiba ditawarin jadi acting. Nah, itu pas apa responnya tiba-tiba pas dapat tawaran Pertama itu? sih aku ditelepon kan, bisa nyanyi untuk Natal, Beri. Oh iya, mau. Aku bilang oke. Nggak lama tiba-tiba mau nggak acting juga? Hah? Bonus. Nggak salah nih gitu ya. Serius? Sekalian. Bener kata Pak Richard. Nah, coba. Oh, pada saat itu apa yang aku pikir? Iya deh, oke. Tapi setelah terima, hah? Nekat banget gue gitu ya. Ngomong dulu baru mikir. Tapi oh ya udah. Jadi ibu, anaknya siapa gitu kan? Ini Sam Phil gitu. Aku langsung buka IG-nya dong. Kepo dulu. Kepo. Anaknya cakep mau gue. Soalnya berhubungan. Kan ibu mah anak ya. Kalau anaknya muka lain, kayaknya nggak usah. Nggak usah lah, nih males aku. Aku pikir, purba pula kan. Suamiku orang Batak pula kan. Ya udah gitu kan. Suamiku siahaan kan. Oh ya boleh lah. masuk Ada ya. relate-nya adalah ya. Jadi aku terima. Pada saat aku terima, tapi aku bilang gini, ini aku terima sebagai tantangan nih gitu. Dan aku merasa ini kan BDI kan bukan yang ece-ece ini ya. Berarti kan harus total juga. Betul. Jadi aku langsung minta skripnya dong. Sombong banget. Skripnya aku baca. Jangan banyak-banyak ya. Aku bilang scene-nya jangan banyak-banyaknya. Gue gak bisa ngapalin gitu kan. Aku baca ceritanya tentang ini. Oke, aku udah hafal-hafalin tuh. Gue di kamar mandi. Masak juga ngapalin. Iya, pas sampai sini berubah juga Semuanya. Oh ini nggak perlu. Oh ini ditambah. Oh begini ya, tapi gue terima. Oh emang begini ya. Iya, Gitu. memang. Untung nggak lemot-lemot amat ya otaknya ya. Tapi hasilnya bagus banget, keren banget aku loh. nggak pede juga sih, tapi Keren. pas aku nonton di TV tuh ternyata bagus banget ceritanya gitu Iya, kan. Karena kita kan alurnya cuma ya. ambil scene-scene Iya, aja. cuma potong-potongan doang. Jadi pas semuanya jadi tuh semua keren banget, pengambilannya keren. Wow, mahal banget lah. Mewah ya. Tepuk tangan untuk tim produksi. Keren banget. Sam juga keren banget ininya, Kamu keren actingnya. Apalagi di sana tuh. Oh ini juteknya dapet Yang banget. bikin saya kesal sampai kecewa. Ih, jangan kepahitan ya, jangan Hampir. kepahitan. Siapa sih kamu? Itu. Kasih waktu aku jelasin. Gak usah lah. Temen aku tuh bisa dapetin yang lebih dari kamu ya. Loh, Masih dia sebentar. hafal. Masih dia hafal kata-kata itu loh. Sudah. Itu cuplikan dikit aja. Aku aneh gitu kalau ngelihat aku nyanyi gitu biasa kan acting. Iya. Aduh, Pengalaman baru Bukan, ya. sampai, aduh Keren ya. gimana gitu. Tapi ya oke lah menurut aku sih. Kalau Keren, misalkan keren. nanti Mama dapat lagi tawaran, mau diambil atau enggak? Aku sih kemarin sempet asik juga ternyata ya acting itu loh gitu. Iya benar-benar. Aku bilang gua ambil lagi deh. Oke. Mau. Mungkin ada penulis-penulis naskah yang lihat video ini langsung Langsung aja. Oke. Bisa nih Kalita nih. Aku pernah sih ditawarin juga sama Miles tapi syutingnya jauh. Waktu itu di mana ya? Kayak di NTT atau apa, karena aku nggak bisa. Ya aku bilang ya nggak bisa. Tapi aku juga belum berani pada saat itu film layar lebar pula gitu kan. Jadi tapi ini baru pertama kali. Tapi thank you, maksudnya
mungkin kita nggak pernah tahu ada potensi apa ya dalam diri Iya. kita sebelum kita jalanin sih. Bener banget. Perkara bagus apa enggaknya ya itu waktu biasanya proses. Pas banget nanti ke depannya kita ada project film action, film laga jadi. Silat. Gue silat. Silat lidah kok bisa ya. Naik elang. Tutur apa tinular. Wah ada ide gimmick dari editor. Oke, ini jauh nih kita ngobrolnya nih. Jadi itu pengalaman berharga juga sih untuk aku untuk acting gitu. Apalagi kan diarahin langsung sama Richard Buntario ya. Yes, The one and the only. legend. Karena ya aku terakhir di direct sama beliau itu bikin video klip tahun 90 deh kalau nggak salah. Wow. Oh, udah lama juga Iya ya. sama Elva Singers judulnya Aku Jatuh Cinta, ada di video klipnya tuh yang black and white gitu. Itu keren banget sih Pak Richard bikinnya. Waktu itu tuh udah out of the box banget bikin video klip seperti itu. Dan kayaknya seluruh penyanyi Indonesia bikinnya sama BDI deh pada. Yes, betul Nggak ada banget. gitu penyanyi Indonesia nggak bikin sama BDI. Betul. Ya kan? Kalita ini juga ya, ada pelayanan di gereja juga Iya. tentunya ya. Wow. Dari Dan- talent yang dikasih Tuhan nih ya. Iya, jadi memang aku tuh sebenarnya kalau nyanyi di gereja itu memang dari kecil. Di kecil di Bandung kan, di gereja. Kemudian ikut vokal grup juga di gereja, sama-sama UTE juga waktu itu gitu. Nah pas di Jakarta setelah aku sekuler, tahun berapa ya? Aku lupa, 2000-an gitu. Aku diajak sama Kanindi, almarhumah Nindi Elis gitu. Untuk pelayanan di JPC dulu namanya, Jakarta Praise Center. Waktu itu belum jadi gereja. Akhirnya diajak situ, bareng lagi sama UTE kita pelayanan di situ. Akhirnya jadi gereja JPCC namanya. Dan dibentuklah namanya True Worshipers. Oh. Oh yes, ternyata inilah Tahu historinya kan? guys. Benar-benar. Iya, jadi waktu itu bersamaan dengan berdirinya JPCC sebenarnya True Worshipers. Nah di situ kan ada Sydney Muhede, Ya. ada Sari Simorangkir, ada Alfi Raja Guguk, ada Yusar Badudu. Waktu itu ada berapa lagi? Ada kurang lebih seperti itu, ada Ute, aku gitu. Keren-keren. Ya itu True Worshipers. Nah waktu itu juga kita nggak nyangka juga bakal sebesar itu akhirnya True Worshipers kan. Ya. Itu awalnya memang mencipta lagu bareng-bareng. Saat itu belum nyanyi bareng-bareng sih sebenarnya. Jadi di album tuh ada aku nyanyi sendiri, Ute nyanyi sendiri, Kanindi nyanyi sendiri. Tapi lama-lama kita jadi kayak grup aja gitu kan, grup True Worshipers. Nah di situ banyak tuh pelayanan-pelayanan, dan pertama kali pelayanannya itu kita ke Amerika tuh. Wow. Ke Amerika ada Itu pelayanan. pelayanan pertama langsung Amerika. Iya. Keren sekali. Tapi pelayanan tapi bayar sendiri-sendiri. Namanya juga pelayanan. Berkorban, Iya betul berkorban. Jadi ada kesempatan ke sana, ya udah kita pelayanan di sana dan seru banget sih. Aku pikir Tuhan tuh baik gitu ya. Aku di satu sisi aku di sekuler aku dapat Elva Singers, di rohani juga aku punya True Worshipers pada saat itu. Jadi memang hidupnya harus balance sih ya. Betul. Aku pikir secara sekuler, kemudian kita juga punya komunitas yang benar, khususnya di musik. Yes. Di musik karena memang waktu itu kan JPCC lebih orang fokusnya banyaknya ke musik ya. Memang tujuannya itu kan mencetak generasi bintang pada saat itu. Keren. Begitu. Pantes Jadi- saya lihat juga waktu yang lalu tante ada di videonya See the Light. Oh, See Konser the Light, ya. Ada ikut nyanyi juga. Nah, Iya. itu kan bareng-bareng juga sama generasi-generasi yang Iya. baru juga. Betul. Pengalaman tante atau mama Atau kakak. pas bisa bareng-bareng sama generasi-generasi muda dari Iya. GPCC itu Iya. gimana? Aku seneng banget sih ya. Jadi selama ini memang kalau di JPCC itu kan kita selalu harus ada regenerasi. Iya. Jadi memang siapa yang punya talenta bernyanyi, kita harus dukung, apalagi untuk pelayanan. Jadi memang pada saat itu tuh aku banyak untuk audisi penyanyi-penyanyi kan, audisi choir, singer sama Sari Sumurangkir. Jadi kalau kita dibilang kita berkolab tuh kita seneng karena kita juga banyak belajar dari yang muda. Wow. Karena kita banyak, mungkin yang kita yang udah, kadang-kadang kita yang udah senior tuh kan merasa kita udah paling tahu gitu ya kan. Tapi justru kalau kita bisa
kerja sama anak-anak muda, kita tahu apa yang sedang update kali ini gitu. Jadi iya. lebih relate ke anak-anak. Karena aku juga punya anak yang masih muda juga, jadi kita memang harus tetap relate sama anak-anak generasi muda ini, dan kita tidak boleh sekalipun meremehkan mereka. Memang mungkin secara pengalaman jam terbang mereka ya pasti jauh lah ya sama Iya. kita lahirnya aja kapan gitu ya. Tapi potensi anak-anak muda sekarang tuh jauh lebih dari kita waktu itu. Mungkin dengan adanya media sosial, ada segala macam informasi itu kan bisa mereka dapat dengan mudah. Kalau kita dulu kan sangat sulit cari informasi. Iya, Jadi iya, iya. anak-anak sekarang tuh jauh lebih keren daripada kita dulu. Wow, tapi kita juga harus banyak menyerap ilmu dari Iya, senior-senior kita ya. benar. Pokoknya bagaimana kita berkesinambungan untuk mendapatkan ilmu aja. Iya. Nih, gitu. jadi saling melengkapi ya, generasi Betul. saling melengkapi. Betul, Keren bukan banget. berarti kita senior lalu kita nggak belajar lagi, kita harus tetap belajar Benar-benar. gitu. Nah, menurut Kalita sendiri seberapa besar pengaruh dari orang tua Kalita? Mamah Kalita juga singer kan kalau nggak Iya, salah ya? betul. Yang pasti Berimpact gitu. ya karena mungkin suasana di rumah dari kecil memang semuanya musik Iya, ya ya. kan. Karena Betul. mamaku dulu penyanyi tahun 50-an, pernah ikut namanya festival namanya Bintang Radio, belum ada televisi zaman saat itu. Oh, wow. Cuman denger di radio aja. Jadi iklim bermusik di rumah kita tuh sangat kental. Karena papaku juga walaupun dia bukan penyanyi, bukan musisi, tapi dia sangat penggemar musik. Penggemar musik. Wow. Jadi ya karena iklim di rumah, kemudian kita melihat mamaku juga nyanyi di gereja, ikut paduan suara, itu kita suka dibawa latihan. Itu secara tidak ini langsung kita banyak belajar dari situ. Iya, iya, iya. Pengalaman juga. Pengalaman belajar nyanyi yang benar pada saat itu gitu ya, teknik vokal walaupun nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit dikasih tahu, dan itu yang menjadi bekal aku untuk akhirnya aku terjun di dunia musik gitu. Jadi belajar dari itu. Dan sekarang dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa, jadi memang segalanya otodidak ya. Kita belajar kalaupun kita punya guru, tapi tidak secanggih sekarang lah belajarnya gitu ya kan. Dan aku sih senang karena semuanya melalui prosesnya itu dari nol banget sih kita. Iya, iya, iya. Itu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang karena fondasi kita kuat. Waduh. Dalam sekali. Wow. Sama Ibu Pendeta Lita Singh akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Ibu, kita bersatu dalam doa. Kok tiba-tiba udah penutupan doa? Tiba-tiba jadi podcast rohani. Iya, tapi aku di sini senang karena bisa membagikan sedikit tentang sejarahnya juga ya. Yes. Anak-anak muda sekarang juga harus bisa menghargai musisi atau Betul, penyanyi yang sudah lebih dulu ada di Yes. dunia musik supaya Betul. menghargai yang lebih tua, atau itu lebih keren lah kalau bisa menghargai yang Iya. lebih tua sih. Ini aja keren banget, aku baru tahu nih background story dari Elva Singer. Iya. Gimana bisa ada namanya Elva Singer langsung lagi dari Kalita. Benar. Iya, keren. Benar banget. Dan juga bisa kita lihat bahwa musisi-musisi terdahulu itu lewat proses yang mereka lewati, Iya. dari itu fondasi yang ada, itu justru bisa menjadi contoh bagi anak-anak Iya. muda yang khususnya bermusik kan. Betul. Jadi nggak segala sesuatu harus segera instan begitu. Justru itu yang bikin mereka bertahan sampai sekarang. Iya. Karena tempaan prosesnya itu lain. Bener. Kalau yang sekarang tuh semua serba instan, bikin apa-apa mudah. Langsung viral, promosi udah. mudah. Iya. Zaman dulu, mohon maaf, Susah banget. bener. Dulu mau masuk TV aja, TV itu cuma satu, TV Iya. RI. Itu Iya pun ya. harus Iya. melalui tes. Nah, Kalau tesnya nggak lulus, ya lu nggak akan masuk TV. Gitu loh maksudnya. bener-bener qualified. Kualitas sangat diutamakan. Bener. Kemudian juga anak-anak sekarang, aku berharap sih bisa melalui proses itu dan Bener. nikmatilah proses itu. Benar. Jangan ngeluh lah ya, jangan dikit-dikit ngeluh. Karena ya. kalau udah quit di tengah ya udah nggak jadi apa-apa. Bener. Gitu. Udah merasa ini sulit, nggak usah. Tapi justru kayaknya tinggal selangkah lagi kamu bisa berhasil, tapi kamu udah nggak kuat dengan proses itu. Aku sih berharap anak-anak sekarang lebih tough ya. Mungkin sekarang kan lebih mudah nih untuk terkenal tuh mudah Iya. banget nih kayaknya. Banget ya. Masuk di Viral, sini aja, viral sini, aja. viral. Lu bikin masalah aja, mau Viral. baik mau itu bisa viral, lu jadi terkenal. Tapi apakah itu yang mau kita cari kan? Enggak kan. Nanti kan anak cucu kita melihat
Itu jejak digital itu kan Yes, penting banget. benar. Nanti anak kita itu kan, kita mau anak-anak kita kan bangga ya sama Iya. orang tuanya. Itu yang mesti kita pikirkan. Lalu proses itu jalani gitu. Karena kalian udah mendapat banyak kemudahan gitu, ya jalani aja gitu loh. Kalau aku sih ngelihat zaman dulu ya, aku tuh cuma bilang Tuhan itu baik. Baik banget sih. Luar biasa gini. Kalau aku bisa ada di sini dengan tubuh sehat aja itu udah luar biasa. Yes, haleluya. Itu lalu kalau misalnya lihat lagi ke belakang gitu, wow ini tuh sebenarnya nggak pernah aku pikirkan, nggak pernah aku mimpi juga aku bisa ada di titik ini. Tapi Tuhan kasih gitu. Iya. Dan bersyukur aja kalau kita ngelihat orang lain yang lebih sukses, kita pasti akan kepahitan sama Tuhan. Kok gue nggak bisa kayak gitu? Enggak. Kita bersyukur dengan apa yang kita udah dapet. Wow. Itu aja sih. Dan Tuhan pasti akan bawa terus naik. Amin. Amin. Oke anakku? Jadi jangan judol ya. Muka saya bisa dihilangin gak tuh sementara ini? Blur dulu, aduh malu gue. Ini ada yang menjadi pertanyaan dari anak mama sendiri. Iya sayang, apa sayang? Gimana sih Ma untuk menyeimbangin? Kan kita tahu bahwa ada banyak banget kesibukan nih di Alpha Singers. Tapi satu sisi juga Tante menyeimbangkan dengan pelayanan. Ya. Nah kalau mau dibilang di pikiran kita itu bakal sulit banget kan. Apalagi ya walaupun sama-sama bernyanyi. Ya. Tapi dua hal yang berbeda, dua Betul. bidang yang berbeda pastinya. Itu gimana sih untuk menyeimbangkannya? Sebenarnya kalau untuk aku pribadi sih nggak ada kesulitan apa-apa gitu. Oh. Karena aku pikir juga melayani di gereja sama juga aku melayani di marketplace Wah. bilangnya ya gitu. Nice statement. Karena aku merasa aku juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan di sekuler ya. Wow. Ya aku itu mungkin agak sedikit beban untuk aku karena hidupku harus harus benar gitu. Benar ya, maksudnya orang tidak melihat lu cuman itu tapi hidup lu nggak benar gitu. Itu menjadi beban tersendiri untuk aku supaya hidupku lebih baik dan baik mah bisa ya, tapi benar. Yang penting hidup kita benar. Itu juga harus kita jadi apa ya? Jadi pengingat juga kalau kita juga bawa nama Tuhan kan. Ya. Di sekuler juga kita bawa nama Tuhan Yesus karena kita bisa lihat, oh dia beda ya, siapa sih gitu kan. Iya, Bisa benar, seperti benar. itu kan. Tapi kalau untuk pembagian waktu nggak ada kesulitan sama Nggak ada sekali kesulitan karena sama sekali. kalau ini kan ada manajemennya yang Oh, ngurus iya. ya. Kalau aku pelayanan itu nggak, jarang sekali kita bisa berbenturan sih enggak. Tapi aku sangat suka gini loh, kalau aku pribadi kalau aku nyanyi untuk sekuler tuh aku memang hanya menghibur ya. Menghibur orang dan aku dapat imbalan. Iya. Tapi kalau aku menyanyi untuk pelayanan untuk Tuhan, aku menyenangkan hati Tuhan. Itu nggak bisa di apa ya, Describe. dibandingkan dengan Iya, iya. dengan uang sih. Benar. Jadi itu mungkin yang membuat hidup kita balance ya. Karena satu kita cari pekerjaan, cari uang dari talenta yang Tuhan kasih. Yang satu kita menyerahkan talenta kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Memuliakan Tuhan. nama Berarti seorang Antalita Zen di Alpha Singers adalah pribadi yang sama juga saat juga di pelayanan. Begitu Sama. juga sebaliknya. Iya, aku sebenarnya itulah makanya aku nggak bisa acting kan sebenarnya. Jadi aku apa adanya aku aja. Tapi aku bersyukur punya keluarga, punya support system yang selalu mendoakan aku, suami dan anak-anakku dan keluarga besar aku. Jadi aku bisa ada di jalan yang benar dan juga gereja yang pasti. Dan yang pasti harus kita mendengarkan selalu firman Tuhan ya. Yes. Untuk menjaga kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak baik gitu. Wow. Wow. Luar biasa. Kok begini aku ngomongnya ya? Dalam sekali. Dalam. Ya tapi kita memang butuh banget sih dengan kehadiran Antalita Zen di Flavor ini bisa juga menginspirasi teman-teman khususnya anak-anak muda nih Iya. untuk bisa percaya proses, Iya. mengandalkan Tuhan dan ini bukti nyata Antalita Zen. Puji Tuhan. Aku pikir ini bukan kuat gagah aku, Ya. tapi ini benar-benar cuman kasih karunia Tuhan deh. Wow. Aku sih kalau ngelihat sekarang ya, ngelihat aduh penyanyi bagus banyak banget ya gitu ya. Penyanyi cantik banyak banget. Oh, Kok bisa terima aku kasih. Saya cantik. Kok cantik? kita cantik. Salah.
Jadi aku merasa siapa sih aku gitu. Aku merasa aku bukan siapa-siapa gitu. Talenta juga Tuhan yang kasih. Jadi apa sih? Aku tuh punya apa gitu? Apa yang mau disombongin dari aku gitu? Wow. Aku selalu mengingatkan itu. Yang namanya manusia kadang-kadang kan dipuji sedikit langsung ya Terbang. namanya terbang gitu ya. Melayang. Tapi aku juga bersyukur karena banyak orang yang ngingetin aku juga, suami, anak-anak, keluarga itu. Dan aku berharap juga sampai akhir nanti ya aku bisa terus melayani Tuhan, juga dapat menghibur pemirsa gitu. Dan aku cuman bisa bilang Tuhan baik banget. Apapun yang kita sedang hadapi sekarang, mungkin juga aku dalam sekarang ngomong tuh juga keadaanku juga ada masalah, tapi aku cuman percaya ini proses yang Tuhan kasih dan pasti ujungnya pasti adalah Tuhan baik. Itu aja. True Wow. worshiper. Oke. Masuk tuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Terima kasih Kalita. Thank you sayang, terima Terima kasih, kasih Mama. Terima kasih. Tadi udah wawancara mamanya, anaknya gak mau diwawancarain. Oke, jadi kita langsung aja. Aku yang langsung cut. Males ya. Oh iya, Tante berarti kalau kita mau bisa ngikutin lagi nih keseharian kegiatan Tante bisa langsung lihat di Instagram dong. Ada Instagramnya apa? Instagramnya adalah Lita Zen. Ya, Lita Zen nggak pakai i ya, Lita Zen. Zaina. Oh iya. Ya, Lita Zen. Kemudian ada juga di TikTok Lita Zen juga, cari aja di situ. Dan ya aku banyaknya sih di situ banyak share kegiatan-kegiatan aku aja, kegiatan nyanyi. Tapi kalau kegiatan pribadi jarang. Oke. Wow, keren banget. Thank you banget. Thank you, Kalita. terima kasih kasih sayang, banyak. Sudah terima meluangkan kasih. waktu untuk berkunjung. Thank you. ngobrol Aku yang santai senang bareng sama banget. kita. Aku Thank senang you sekali banget, thank you banget. bisa sharing-sharing, bisa juga encourage anak-anak muda sekarang, Yes. yang which is umuran anak-anak aku nih gitu Iya, ya. biar bisa terus berkarya, tapi jangan lupa harus hidup dalam Tuhan. Wow, Keren. good statement. Thank you sayang. Itu dia tadi pembicaraan yang seru di Flavor Podcast hari ini. Yay. Jangan lupa untuk subscribe juga Flavor di YouTube channel ya. Dan juga Di-like. jangan lupa untuk like, Di-share. comment, share. Dan juga follow juga Instagramnya kan. Harus Ada ya, Flavor dong. ini. Nah, akan ada banyak lagi keseruan lainnya di Flavor. Jadi terus pantengin YouTube dan Instagram Flavor. Lots of Flavor, one faith. Bye-bye. Thank you. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam terus pesta. Ayo gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bentuk perputaran. Sepanjang malam terus dansa.